Kompetisi kasta tertinggi di Indonesia Liga 1 resmi berganti nama nih mulai musim depan. Gak hanya ganti casing aja tapi ya, sejumlah aturan pun bakal diterapkan di musim depan. Nah, ada pro dan kontra yang terjadi nih dari hasil rapat umum pemegang saham kemarin. Yes. Saya dengar-dengar katanya Bro Marco ikutan rapat ya kemarin ya? Ikutan rapat dari jauh aja. Oh, dari jauh. Apa mantau, Zoom aja, kita mantau. aja. Soalnya katanya pemegang saham juga, bukan? Ya, saya pemegang saham tapi sangat minoritas. Jadi beneran nih? 0,00 sekian persen. Enggak, saya bercanda. Ya, oke deh kalau gitu. Tapi ini nggak bercanda dong. Kalau ini ganti casing kita nggak bercanda. Itu dia, nggak bercanda ya. Ini jangan cuma ganti casingnya aja, tapi di dalamnya juga harus diganti. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa perubahan yang terjadi di mana? Di Liga 1 pasca RUPS kemarin. Jadi nggak cuma Liga 1-nya yang berubah, mungkin kita bisa slide dulu, Mai. Jadi dari PT Liga juga berubah, ada nama yang berubah, ada kuota yang berubah. Jadi mungkin kita bisa slide dulu. Sebentar. Nah, lupa karena udah seminggu nggak main slide-slidean. Jadi kita slide dulu di sini. Jadi, oke. Kita akan berbicara mengenai operator kompetisi Indonesia, yakni PT Liga Indonesia baru. Nah, saat ini namanya setelah RUPS yang berlangsung kemarin di Jakarta itu berubah menjadi I-League. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak dicantumkan, tapi yang pasti perubahan nama diawali dari operator liganya dulu. Kemarin jadi RUPS, jadi para pemilik klub yang pemegang saham mayoritas di PT Liga Indonesia baru, itu melakukan RUPS, mereka memutuskan untuk mengubah nama PT Liga Indonesia baru menjadi I-League. Ya, yang ingin kita pertama perubahan yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia baru, tapi kita kalau bicara mengenai operator liga, nah ini sebenarnya perubahan nama ini udah berkali-kali berlangsung ya. Kita tahu dulu bahwa awalnya itu bernama Badan Liga Indonesia BLI, lalu berubah lagi menjadi PT Liga Indonesia. Lalu 2017 mereka berubah menjadi PT Liga Indonesia baru dan sekarang mengambil nama menjadi I-League. Katanya sih kemarin kurang powerful namanya. Jadi alasan dibalik pergantian nama ini supaya kali ini kesannya lebih strong, lebih internasional kali ya. Oke, ini yang kita bahas dulu ya. Ini PT Liga ini dia. Saya sampai nggak lihat. Nah, I-League itu dia. Saya sampai nulis di sini, padahal di sini ada. Kayaknya udah lama nggak siaran juga kayaknya ya. Jadi cuma 2 kali nih yang kita siarannya. Betul sekali. Jadi kita sedikit kurang familiar nih sekarang sama grafis-grafisnya. Tapi oke, kita akan lanjutkan lagi, Mai. Nah, jadi selain PT LIB yang berubah, sebenarnya ada Liga 1 juga kemarin diputuskan untuk berubah nama. Itu menjadi Super League. Nah, ini juga nama ini juga bukan nama yang baru ya, karena sekitar 2008-2009 juga namanya cuman ada Indonesia Super League-nya, ada Indonesianya. Ada ISL dulu. ISL. Pertama kali siaran bukan? Aduh, jangan disebut dong, nanti ketahuan umur saya berapa. Jadi kalau kita melihat sedikit lah flashback ke belakang, kompetisi Indonesia itu diawali dari perserikatan, lalu ada Galatama dilebur menjadi Liga Indonesia, kita dulu menyingkatnya dengan Ligina tahun 94. Lalu setelah itu berubah nama menjadi Indonesia Super League atau ISL, di mana itu saat itu pemain-pemain asing juga sudah mulai masuk. Lalu berubah lagi menjadi namanya Liga 1 dan sekarang kembali berubah menjadi Super League. Nah, ini merupakan perubahan nama yang memang beberapa kali terjadi, tapi kita belum melihat sebenarnya apa yang baru dari perubahan signifikan dari perubahan nama-nama selama ini ya. Betul sekali. Kalau kita runut ke belakang, kita masih menghadapi masalah-masalah yang sama seperti itu. Kita masih berkutat dengan masalah tunggakan gaji pemain, terus infrastruktur yang tidak memadai, di mana klub-klub sampai saat ini juga sangat minim sekali memiliki lapangan latihan. Apalagi boro-boro mau punya stadion sendiri, lapangan latihan aja masih minim. Paling Bali United atau enggak Dewa United mungkin ya. Nah, kasus Kanjuruhan juga tidak bisa kita lupakan ya. Betul sekali, pengamanan supporter, kenyamanan supporter juga. Walaupun ada perubahan, tapi kita tidak merasakan signifikan gitu. Tidak semegah perubahan namanya. Nah, di luar dari itu juga bahwa untuk PT Liga sendiri kita tahu bahwa kemarin itu di RUPS juga mereka melakukan perubahan komposisi atau struktur di manajerial juga di bagian direksi dan juga hadirnya satu nama yang kita lihat di sini adalah Takeyuki Oya. Takeyuki Oya ini setahu saya beliau ini memang berpengalaman di J-League ya. Betul selama sekali. 16 tahun, tentunya dia punya pengalaman yang luar biasa dan juga well respected atau sangat dihargai begitu ya. Betul.
Jadi Takeyuki Oya ini dipercaya untuk menjadi general manager atau manajer umum ya, untuk bidang operasional dan juga kompetisi untuk 2 tahun ke depan sampai 2027. Artinya Takeyuki Oya memang memiliki pengalaman seperti yang tadi katakan, bahwa dia di J-League itu cukup lama, 2020 sampai 2024. Artinya ada 20 tahun dia pengalaman di J-League, di mana dia memegang kendali juga di bagian operasional di sana. Jadi kehadiran Takeyuki Oya ini tentu kita harapkan nantinya bisa mengubah wajah Liga 1 Indonesia yang memang saat ini memang boleh dikatakan di level Asia maupun ASEAN itu masih jauh di bawah. Kita bahkan berada di bawah Kamboja. Kita di Asia itu ada di urutan 25. Nah, menurut Bro Marco, apa yang harus pertama kali dilakukan oleh Takeyuki Oya untuk memperbaiki permasalahan atau membereskan masalah yang ada di PT LIB atau sekarang jadi I-League ini ya? Jadi sebenarnya kan, nah ini sebenarnya yang jadi pertanyaan buat kita semua gitu. Jadi kehadiran Takeyuki Oya, secara kita tahu bahwa secara background dia punya CV yang cukup baik gitu loh. Tapi menghadapi Liga Indonesia tentunya itu kita berbeda gitu loh, dengan permasalahan yang boleh dikatakan seperti lingkaran setan yang ada selama ini, bahwa kita nggak tahu sebenarnya pangkalnya di mana, ujungnya di mana, seperti itu. Banyak sekali permasalahan yang ada di Liga Indonesia, mulai dari tadi yang kita katakan finansialnya tim, terus juga terkait dengan infrastruktur dan juga kemampuan pemain yang ada, kualitas pemain dan segala macam. Bahkan kemarin kita sempat berhadapan dengan ada 2 oknum pelatih yang akhirnya terjerat kasus markup kontrak pemain. Itu masih berlangsung di Liga 1. Dan yang kita tahu juga bahwa Indonesia juga nggak ada memberikan wakil ya untuk betul sekali, dan Asian Championship. Betul sekali. Jadi banyak hal yang harus dibenahi ya. Dalam artian tidak hanya di bagian klub saja, tapi di internal dari PT LIB juga sebenarnya butuh pembenahan yang cukup signifikan ya. Karena kita tahu bahwa baru-baru ini kesalahan-kesalahan yang paling elementer juga masih terjadi. Itu dia kemarin yang seperti yang Mai singgung tadi, bahwa kita itu akhirnya tidak punya wakil di ASEAN Club Championship. Karena apa? Karena PT Liga itu mendaftarkan klub urutan 3-4 yang seharusnya tidak boleh didaftarkan ke ASEAN Club Championship. Karena apa? Karena mereka memintanya peringkat pertama dan peringkat 2, artinya Persib Bandung dan Dewa United. Tapi mereka PT LIB atau PSSI dalam hal ini mengirimkan Persebaya dan Maluku United. Nah, sampai deadline, sampai batas waktu, akhirnya kita tidak punya wakil. Saat drawing juga Indonesia nggak ada, dan kita nggak punya wakil di ASEAN Club Championship. Jadi, itu pengaruhnya akan menjadi seperti apa, Marco, untuk kualitas sepak bola Indonesia? Ya, artinya kita kekurangan kesempatan bermain di level Asia Tenggara ya, di level internasional. Jadi yang tadinya harusnya kita bisa bermain di Asia Tenggara, mungkin bisa jadi kita menjadi juara atau paling tidak di 2 besar atau seperti apa, finalis atau seperti apa, tapi kita sekarang menghilangkannya sama sekali gitu, dengan alasan bahwa kemarin bahwa PT LIB beralasan bahwa 2 tim teratas itu sudah punya waktu jadwal yang cukup padat gitu loh. Tapi ya sebenarnya kan nggak jadi alasan, dan kesalahan seperti ini pernah terjadi di tahun 2006. Kalau nggak salah ya, dulu 2006 atau 2007, bahwa PSSI itu terlambat mendaftarkan Persipura dan Arema untuk bermain di Liga Champions Asia. Kenapa, Marco? Ada cerita katanya. Ceritanya panjang, tapi intinya adalah berkasnya nggak sampai ke AFC. Akhirnya Indonesia dicoret dan tidak bisa main di level Asia. Dan nah ini yang maksud saya harusnya menjadi concern kita gitu loh, concern dari PT LIB termasuk PSSI juga. Walaupun PSSI katanya hanya 1% sahamnya, tapi paling tidak pembenahan internal, karena di luar dari Takeyuki Oya, hampir tidak ada perubahan di struktural manajemen dari PT LIB. Berarti ini jangan hanya sekedar rebranding, ganti muka casing aja, doang, ganti gitu casing doang, tapi harusnya banyak hal di dalamnya. Iya, betul yang harus juga menjadi perubahan jangan ya. kita sia-siakan lah, maksudnya jangan disia-siakan kehadiran dari Oya yang memiliki pengalaman yang cukup. Betul, tapi ekspektasi kita nih ya sebagai fans tentunya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, kita pro dong ya dengan pemilihan ini. Tapi ada kontra juga nih. Betul, secara konsep memang ini harusnya didukung ya, karena memang bertujuan untuk menaikkan level klub Liga 1 Indonesia. Pro dan kontranya apa, Marco? Baik, jadi sebelum kita bicara dengan pro dan kontra dulu, Mai. Jadi seiring dengan pergantian nama ini, ada juga kebijakan yang berubah terkait dengan kuota pemain asing. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kuota pemain asing ini sebenarnya kalau kita katakan pemain asing ini ibarat seperti katalisator ya, mempercepat proses regenerasi atau proses transfer ilmu dari pemain-pemain luar ke pemain lokal. Artinya apa? Mereka membawakan permainan yang lebih baik ke Indonesia dan ditiru oleh pemain-pemain lokal di sana. Nah, berbicara mengenai kuota pemain asing, kita akan mengawali dulu dari, kita harus paham dulu bahwa pemain asing ini bukan sosok yang baru ya, bukan wajah baru yang ada di Indonesia. Dia sudah ada sejak Indonesia
pertama kali memiliki liga semi profesional. Yes, di tahun 1979, 1983 ini ada satu aturan yaitu larangan penggunaan pemain asing. Jadi seperti apa Marco? Betul. Jadi ini adalah diawali dari Galatama ya. Kalau di sini kita bicara adalah Galatama. Jadi ini Galatama ini adalah kompetisi semi profesional di mana saat itu klub-klub itu diizinkan untuk merekrut pemain asing walaupun tidak ada regulasi yang baku ya, berapa kuotanya dan segala macam. Kita tahu dulu masih ada nama-nama seperti Fandi Ahmad, dulu pemain Niak Mitra. Ini jadi ketahuan umurnya nih, udah tahu pemainnya. Terus ada juga Jairo Matos juga dulu Pardede Tex. Nah itulah pemain-pemain asing pertama yang merumput di kompetisi Indonesia, maksudnya dalam artian di kompetisi resmi ya di Galatama. Namun sejak 94 ini kan dua entitas amatir dan Galatama ini di Perserikatan dan Galatama dilebur di 94 dan itulah menghasilkan yang namanya Liga Indonesia. Nah, di sini udah ada regulasi mengenai pemain asing. Saat itu ada sudah ada kuotanya kan di tahun itu? Di sini 3 pemain asing, 3 pemain. Tapi ini masih dari pemain asing dari Asia aja. Enggak, ini dari semua negara dari manapun. semua negara. Oke. Iya, di sinilah kita kalau mungkin pemirsa Nusantara TV masih ingat ada nama Roger Milla dulu di Pelita Jaya, ada nama Mario Kempes di sana. Nah, itu semua ada di awal-awal tahun 94 saat pertama. Ada Dejan Glusevic juga, itu pemain-pemain hebat di zaman itu di era 90-an. Itu merupakan pemain-pemain asing pertama saat kompetisi Indonesia dilebur antara Perserikatan dan Galatama. Nah, perjalanan pemain asing kembali di tahun 2003. Nah, ini kalau nggak salah, nah ini udah ada aturan untuk menggunakan 5 pemain asing. Di sini ya nama-nama kalau Persija saya masih ingat dulu ada Adolfo Pateka, ada juga Deka Dos Santos, ada Lorenzo Cabanas, seperti itu banyak sekali pemain asing yang datang ke Indonesia. Namun di tahun 2009, tulisan saya masih jelek. Nah, itu ada penambahan Asia. Nah, jadi ada aturan yang mewajibkan dari 5 pemain asing ini harus ada pemain Asia Tenggara dulu. Asia Tenggara spesifiknya. Betul. Jadi kita mengenal dulu saat itu ada Paiton Tiapma yang bermain di Persija Jepara. Kita mengenal ada Sintaywecha Haitanarata, kalau nggak salah pemain Thailand, pokoknya Sintaywecha lah, kipernya Persib dulu. Terus ada Save Sali juga, terus ada Bayhaki Kaizan dari Pertimbangan Singapura. untuk memasukkan pemain Asia Tenggara saat itu apa? Pertimbangannya saat itu adalah kita ingin ikut memajukan sepak bola ASEAN. Mulia banget kan saat itu Liga Indonesia. Tapi ya itu saat itu tapi ya sebenarnya kan akhirnya membuka tempat atau membeli ruang bagi pemain-pemain Asia Tenggara memang untuk bermain karena saat itu Liga Indonesia itu memang boleh dikatakan di atas liga-liga lain di Asia Tenggara. Nah, setelah itu ada 2017. 2017 ini adalah saat PT LIB terbentuk ini kalau nggak salah 2017. Nah, ini berubah lagi menjadi 3+1 di mana 3 pemain asing dan aturan marquee player. Ini pertama kali marquee player diterapkan di Liga Indonesia. Kita ingat dulu ada Michael Essien yang mantan pemain Chelsea ya, yang pernah main di Persib Bandung. Nah, itu ada di sini di era 2017. Lalu berubah lagi ya kuotanya nggak terlalu berbeda, 3+1 di mana 2018 dari 3 negara boleh mana saja dan 1 dari Asia. Lalu pada 2022 ini mulai meningkat menjadi 5+1 dengan ketentuan 5 pemain asing itu boleh dari negara manapun dan 1 dari Asia. Nah, yang mulai mendebarkan sebenarnya ini di sini. Jadi 2004-2025 itu ada 8 pemain asing yang boleh direkrut. Tapi hanya 2 yang boleh tampil di lapangan. Yang boleh tampil. Tapi sebenarnya dari 2002 ini dengan jumlah pemain asing yang sudah lumayan banyak begitu ya. Itu artinya kontrak sudah ada ya dari tahun 2022. Jadi sebenarnya kan kita tahu tujuan pemain asing ini adalah untuk menaikkan level ya. Artinya pemain asing yang direkrut pun harus dengan standar tertentu gitu ya. Betul sekali. Harus yang bisa memajukan. Memang harus berada di atas rata-rata dari pemain Indonesia. Dan memang kehadiran pemain asing ini juga dianggap menjadi salah satu solusi bagi naiknya atau peningkatan harga-harga pemain di lokal yang berlabel timnas. Jadi kalau pemain yang berlabel timnas harganya itu bisa melambung tinggi. Jadi mereka bisa mendapatkan pemain dengan kualitas yang hampir mirip tapi dengan harga yang boleh dikatakan lebih terjangkau. Nah, di sini keraguan mulai muncul sebenarnya karena ada 8 pemain asing yang boleh direkrut dengan di mana 6 diantaranya itu boleh main di lapangan. Artinya apa? Artinya kesempatan bagi pemain lokal itu untuk menjadi starter itu hanya paling tidak kalau 6 pemain berarti tinggal 5 posisi yang bisa mereka perebutkan. Nah, ini menjadi dilema dan kita akhirnya melihat bahwa banyak pemain-pemain di timnas Indonesia atau pemain-pemain nasional Indonesia yang akhirnya mendapat menit bermain yang sangat minim di klub gitu loh. Dan
bibit-bibit untuk ke timnas itu akhirnya tenggelam karena mereka memang pemain-pemain lokal itu tidak mendapat menit bermain karena nggak mungkin dong klub udah capek-capek bayar pemain asing tapi mereka di bangku cadangan. Itu nggak mungkin terjadi, pasti mereka akan mengutamakan itu. Musim depan artinya lebih kompetitif lagi ya. Perubahannya depan, apa lagi nih? Ada 11 pemain yang boleh direkrut oleh klub Liga 1, di mana 8 pemain boleh tampil di lapangan. Artinya apa? Hanya menyisakan 3 posisi bagi pemain-pemain lokal untuk bisa bermain di lapangan. Dan ini tentu menjadi pro dan kontra karena di satu sisi memang kalau kita melihat liga-liga luar ya, mungkin liga seperti Liga Malaysia yang Liga Thailand itu ada sekitar 7 kalau nggak salah pemain asing. Lalu Liga Malaysia yang paling banyak, mereka tuh 15 pemain asing. Singapura juga cukup banyak, ada 7 atau 6 kalau nggak salah. Vietnam 4 dan Kamboja kalau nggak salah ada 5 gitu. Nah, jadi kehadiran pemain, ini kehadiran pemain asing ini tentunya menjadi kontra bagi para pemain sendiri sebenarnya ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada yang bersuarakah mengenai aturan baru ini, Marco? Jadi sebenarnya memang kehadirannya ini kan kita harapkan ya tadi transfer ilmu dan menaikkan level kompetisi. Tapi kalau pemain lokal tersisa 3 saja, Liga Indonesia ini akan seperti apa? Ya, dan inilah yang menghadirkan pro dan kontra baik di kalangan pemain, pengamat maupun juga pemilik klub. Kita bisa lihat di slide berikutnya, Mai, bahwa kita tadi sudah mewawancarai beberapa pelaku sepak bola. Nah, nanti ini kita singkat komentar-komentarnya, kita singkat. Selengkapnya bisa di ntvnews.id, di kanal olahraga kita udah tuliskan pendapat-pendapat mereka. Nah, ini Peris Andria. Peris Andria mantan pemain timnas yang juga pernah bermain untuk Bandung Rayat. Mantan top scorer sepanjang masa, striker lokal, 34 gol. Belum ada yang bisa mengimbangi sampai saat ini. Nah, ini mungkin bisa kita bilang, bisa kita katakan ini dari perspektif seorang pemain, mantan pemain ya. Tapi kalau beliau mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang amat berlebihan sekali ya, Marco ya. Betul. Jadi kalau kita lihat pemain sendiri juga, maksudnya Peris Andria, pemain yang pernah bermain di Liga Indonesia itu cukup merasakan lah. Maksudnya dalam artian, walaupun dia bisa bersaing saat itu, bisa bersaing dengan pemain-pemain asing, tapi kehadiran 11 pemain asing, 8 bermain di lapangan itu menurutnya cukup berlebihan. Dan ini tentu karena kesempatan pemain lokal sudah tidak lagi bermain di Liga 1. Karena kita tadi, kalau 8 bermain di lapangan berarti hanya menyisakan 3 posisi yang ada di starting line up gitu. Nah, ini dari Peris Andria. Kalau kita lihat dari Bung Toel nih, Tommy Welly. Ini sosok yang tentu udah nggak asing buat para pecinta bola tanah air ya. Nah, Bung Tommy Welly itu lebih menyoroti bahwa bagaimana bagi saya ini situasi yang membingungkan, menggelikan, paradoks. Ya, ini kita boleh garis bawain paradoks. Paradoks karena apa? Karena menurut Bung Toel bahwa di tengah kondisi atau di tengah masih banyaknya berita mengenai keterlambatan gaji, seperti yang tadi Bro Marco katakan di awal ya, masalah yang dihadapi dari tahun ke tahun meskipun sudah ganti nama sebenarnya sama-sama aja. PT LIB masih mau membuat regulasi mendatangkan 11 pemain asing. Artinya apa? Ini juga akan menjadi beban buat klub tentunya. Jadi nanti dengan 11 pemain asing mereka kan tentu akan mengeluarkan duit yang lebih banyak. Apakah sanggup klub untuk membayar gaji-gaji mereka? Itu yang dipersoalkan atau dilihat dari Bung Tommy Welly. Nah, kalau kita lihat, ini yang menarik, APPI. APPI ini adalah organisasi atau perkumpulan dari pemain profesional di Indonesia ya. Nah, mereka sebenarnya nggak takut. Kalau dibaca, kalau pemirsa membaca berita utuhnya, bahwa mereka itu sebenarnya nggak mempermasalahkan persaingan dengan pemain asing. Namun, menurut mereka adalah kehadiran 11 pemain asing itu akan secara tidak langsung akan menghilangkan kesempatan bagi banyak pemain lokal juga. Nah, harusnya keputusan itu sebelum diketuk nih di RUPS, mereka harusnya mengajak APPI dulu dong untuk berdiskusi karena ini berimbas langsung terhadap kehidupan para pemain. Jadi ya mereka minta dilibatkan begitu ya, berdiskusi. Ya, dilibatkan dalam diskusi pemilihan atau pengambilan keputusan begitu. Betul sekali. Tapi apa yang melatar belakangi mereka tidak dilibatkan, Marco? Apakah dari pemegang saham dari RUPS ini mereka punya hak yang spesial begitu untuk menentukan aturan? Untuk tepatnya kenapa saya nggak tahu kenapa gitu, tapi yang pasti kita tahu ini adalah RUPS ini rapat umum pemegang saham, artinya hanya dihadiri oleh para pemegang saham dan juga PSSI di sana. Nah, bisa aja mereka mengundang APPI untuk berdiskusi mengenai ini sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan rapat terkait dengan penggunaan 11 pemain asing. Jadi, cuman mungkin memang nggak diajak ya. Jadi, ya wajar sih, menurut saya wajar. Ada kekecewaan ya, mengungkapkan kekecewaan ya. Dan mereka kekhawatiran tentunya bagaimana dengan nasib-nasib pemain ini nantinya. Iya, ada komentar juga dari Bungkus. Bungkus, nah ini adalah salah satu
analis sepak bola juga yang udah kawakan juga ya, bahwa Bung Kusnaini ini mengerti sebenarnya, paham dengan tujuan dari penambahan kualitas atau penambahan kuota pemain asing ini 11. Mereka mengharapkan bahwa level klub Liga 1 itu meningkat sehingga bisa punya daya saing di Asia. Dengan demikian nanti ketika kita punya daya saing di Liga Asia, maka koefisien atau ranking kompetisi Indonesia juga bisa naik. Karena saat ini Indonesia berada di level 25 di bawah Kamboja. Bayangkan di bawah Kamboja levelnya Liga Indonesia. Nah, itu memang diperuntukkan untuk mereka nanti tampil di level Asia. Namun yang menjadi concern dari Bungkus adalah youth development. Artinya apa? Kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Melonggarkan kuota pemain asing harus seiring dengan kebijakan menguatkan kompetisi level youth development. Ini memang betul sekali. Karena apa? Karena bank pemain atau sumber pemain bagi liga atau klub itu sebenarnya adalah akademi mereka. Sementara di Indonesia nggak ada akademinya. Mereka EPA juga kemarin, kelompok usia muda, U16, U20 itu juga mereka kemarin tuh diambil dari SSB yang bekerja sama dengan klub. Jadi mereka nggak membina pemain sendiri. Nah, ini yang disorotin oleh Bung Kusnaini. Jadi artinya apa? Artinya itu tadi, kehadiran atau kebijakan-kebijakan ini, pergantian nama, perubahan regulasi pemain asing, itu jangan hanya sebatas ganti casing aja tanpa ada hasil yang kita dapatkan nanti di musim depan. Seperti itu. Oke. Thank you, Bro Marco. Ini pembahasannya seru sekali memang ya. Karena apapun yang dibahas sama Bro Marco ini juga pasti juga lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat nih ya. Tapi kalau misalnya Bro Marco ada melihat komentar-komentar dari masyarakat, masyarakat nih mostly sebenarnya setuju gitu ya untuk peningkatan dari kualitas sepak bola Indonesia. Secara konsepnya tentu setuju, tapi secara penerapannya masih ragu-ragu. Karena apa? Karena memang kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk terkait dengan kebijakan PSSI maupun PT LIB. Oke, harapannya semoga nggak hanya ganti wajah aja, tapi juga diganti aturan-aturannya dan juga bisa mengatasi masalah-masalah yang sudah terjadi berulang-ulang kali. Oke, anyway, thank you Bro Marco. Makasih, Mai. Yes, kita ketemu lagi hari Kamis. Hari Kamis, oke. NTV Sport akan kembali dengan berita olahraga menarik lainnya. Jangan kemana-mana.